Kaidah yang benar, seluruh hewan yang halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ya, kotorannya tidak najis ya. Hadza riksun. Kotoran unta ini najis. Kencing unta adalah suci, makanya boleh diminum. Apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Intinya adalah mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya najis baik itu daripada binatang yang halal dimakan dagingnya atau tidak adalah hukumnya najis, baik itu air kencing ataupun kotoran yang lain. Kaidah yang benar, seluruh hewan yang halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ya, kotorannya tidak najis ya. Di antara dalilnya ini, di antara dalilnya Rasulullah SAW menyuruh untuk memang jijik tapi tidak najis. Ya, secara najis artinya tidak harus kita cuci ya. Dia kotor tapi tidak najis. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Contoh banyak. Contohnya mohon maaf seperti ingus misalnya atau tai mata, ini kan kotor-kotor semua tapi tidak najis. Ya, tapi tidak najis ya. Bahkan bisa jadi ada sesuatu yang tidak kotor tapi najis. Contohnya babi bakar ya. Itu najis ya, meskipun kelihatannya enak ya, tapi apa? Najis ya. Jadi maksud saya, hewan yang boleh dimakan kotornya tidak najis. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengambilkan 3 batu untuk peper. Peper. Fawajadtu hajarain faltamastu tsalis falam ajidhu. Saya cari hanya dapat 2 batu, lalu yang ketiga ku ambilkan kotoran unta yang kering. Teledong unta garing. Fa akhadtu rawtatan fa ataitu biha. Teledong itu saya ambil, saya haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhal hajarain wa alqar rawthah. Lalu Nabi mengambil 2 batu dan membuang kotoran unta. Wa qala, seraya Nabi bersabda, hadza riksun. Kotoran unta ini najis. Jadi ayo kembali ke Quran Sunnah bahwa kotoran itu najis. Ini ada pertanyaan satu. Ustaz, masih sanggup mendengar atau pulang? Oke ya, jangan sampai pulang, awas gue sumpahin. Ustaz, kalau kencing untakah kan boleh diminum, lalu kalau kencingnya kena percikan baju berarti tidak termasuk najis? Ya itulah makanya saya katakan, Pak, kita di dalam beragama ini hidup hanya mengabdikan kepada dalil. Sekarang kalau ada orang yang bertanya, apa bedanya ludah sama kencing, padahal sama-sama kotor dan bacin? Dalil. Apa yang membedakan kencing unta dengan kencing manusia? Dalil. Bahkan apa yang membedakan batu Ka'bah dengan batu salib? Dalil. Oleh karena itu saya katakan bahwa kencing unta adalah suci, makanya boleh diminum. Kalau mercik ke pakaian apalagi, nggak apa-apa, diminum aja boleh gitu. Bahkan sebaliknya, yang boleh ngenai pakaian badan belum tentu boleh masuk ke mulut, tapi yang boleh masuk ke mulut tentu boleh ke badan, ke pakaian. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Kalau Anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin di umroh itu bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah dekat antara Mekah ke Jeddah. Di situ memang di pinggir jalan semuanya ya banyak orang punya peternakan unta, dan mereka menjual di pinggir jalan susu unta dengan kencingnya, disebelahkan gitu, dijual. Kalau tidak salah dijual 3 rial atau 5 rial satu botol air mineral itu ya. Intinya adalah mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya najis baik itu daripada binatang yang halal dimakan dagingnya atau tidak
adalah hukumnya najis, baik itu air kencing ataupun kotoran yang lain. Itu dalam pandangan mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i. Adapun hadis yang menyatakan kalau baginda Rasulullah menyuruh kepada orang yang sakit itu minum daripada air kencing onta adalah daripada al-darurat, yakni daripada keadaan darurat, di mana dalam kaidah dikatakan al-daruratu tubihul mahdhurat, perkara yang darurat menghalalkan perkara yang haram. Yakni darurat itu seperti mana dalam keadaan lapar dan tidak ada makanan kecuali bangkai, maka dalam hal ini famanutturra fi ghairi makhmasatin wa ghairi mutajanifin fala itsma alaih. Siapa orang berada dalam keadaan darurat mau makan bangkai adalah tidak mengapa, seperti mana di dalam Al-Qur'anul Karim, walaupun bangkai itu hukumnya najis tapi dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Hadis yang menceritakan tentang Nabi menyuruh kepada sahabat yang sakit untuk minum daripada, maaf cakap, air kencing onta adalah hadis yang keadaan darurat sakit itu yang menyebabkan bolehnya untuk minum daripada najis atau air kencing onta. Mungkin daripada kajian waktu itu mendapati pada air kencing onta ada penawar, sehingga realitinya orang yang berubat itu pun sembuh akhirnya, disebabkan oleh kerana penawar yang ada diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada air kencing unta. Zahirnya memang akan nampak kotor, tapi rahasia Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menganggap atau tidak menghina apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal dan mazhab Imam Malik mengatakan bahwasanya air kencing daripada unta ataupun binatang ternak tidak najis. Air kencing daripada binatang ternak tidak najis kerana tidak mungkin Nabi SAW akan menyuruh sahabat itu berubat melalui daripada bahan yang asalnya adalah najis seperti air kencing onta. Maka pandangan Imam Malik, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan air kencing onta ataupun binatang ternak tidak najis. Ini perbezaan antara al-ulama. Bagi kita yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i adalah tetap berpegang kepada pandangan beliau, kalau apa saja yang terkeluar daripada binatang ternak atau bukan binatang ternak najis air kencingnya atau kotorannya, hukumnya adalah najis.